ada wanita yang lah tua, lah memang tak boleh punya keinginan itu. Tak dulu kadang-kadang basuh. Kalau nyolah nak do seperti itu lilah basuh awak lah nenek-nenek mana. Ya ndak? Nyo buliah apa? Nah, tak buka di mak jo pakainya ndak sadonya tak tutik kayak yang lain tu doha dibuliakan. Kok nyo you memanglah jadi nenek, tapi nenek kini kan nenek muda istilahnya. Nenek-nenek muda, nenek-nenek cantik. Bapak, ibu, ambo pernah ditelepon, ditanya, "Pak Ustad, ya ndak? Ayang kata jadi nyo pingin pisah jo suami." Nenek kok basuo jo kawan lamo diajak untuk menikah. Bertanya, diajak untuk menikah. Bukan jangan, Bu, kok supaya bentuk itu bana? Nih Pak Ustad, panjang ceritanya. Tumbuh tanya oleh, ndak basuo yang serupa jo suami yang bawa kodobu, Pak Ustad kecenya. Elok bana penyayang. Apa nyayangnya? Kan lu suami wak lai kecenya. Ambo pernah diajaknya pergi menonton Ustaz, dipaciknya, diganggamnya tangan bo masuk ke bioskop ko Pak Ustaz dah. Salamu ko ambo berumah tanggo, alun pernah suami ambo majakmu pergi menonton, apalagi dipacik. Ya Rab, kecam. Bu, nenek, kalau lagi bentuk ikut jus salero, si nenek ko ikut ndak boleh dibuka serupa yang ibu bacawan tadi itu dah. Nah, ndak boleh lah dah tu. Ikut yang nenek-nenek memanglah di rumah sendiri, ndak pandai nyupai keluar le doh. Ya ndak tahu nyomol lah doh. Iya kan? Yang kapas satu ndak tahu nyoleh, yang tahu nyolah ditunggu dek anak jo cucu saja. Nek makan wak line. Tapi kalau neneknya pingin kamul jo baru nampak jo baju nan rancak ko baru kok mali baju ndak di sini doh, di sini tampaknya acanya. Kalau bantu itu jo, jan ndak lun pakai sore 60 tu lebu. Jangan diukur diri awak. Janganlah punya cucu Ustaz lah 60 mau kini mah Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah wak dijadikan Tuhan nenek-nenek cantik, nenek-nenek muda. Kalau bantu itu, jangan dipegang ayat tu. Dek karena ambo lah di ayat 60 aku aman-aman saja. Ndak. Itu ambo kecaan tadi Bapak Ibu. Fitnahnya luar biasa. Ya, lah tua ko mangko. Kadang-kadang Bapak Ibu masih wak maraso. Kok ibu maraso ai? Kalau ikut sebaju den, lai kan nampak rancak je dek orang gua. Kan masih mangko jo baru ndak. Kalau timbul perasaan seperti itu, tu tandonyo ledo, tu ndak baale do. Tapi kalau masih ada perasaan seperti itu, tanda-tandanya kita wajib untuk menjaga kaedah-kaedah yang ada dalam surah An-Nur dan Al-Ahzab. Akal tu manusia bisa mendapatkan jalan yang benar. Kalau manusia mempergunakan akalnya dengan cara yang benar, manusia akan menemukan bahwa apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran itu ketika kita baca Al-Quran, minta ke Allah, ya Allah, mau baca Al-Quran, mau pahami dan bisa menjadi petunjuk dan pegangan dalam hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita
melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah terima solat kita, Allah terima doa-doa kita, dan Allah kabulkan permohonan dan permintaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kita. Pagi ini, hari Jumat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk memperbanyak amal di Jumat ini, salah satunya dengan apa? Memperbanyak bersalawat kepada Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah. Yang pagi ini kita bahas adalah Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Bapak dan Ibu, Imam Bukhari meriwayatkan, ketika kita sedang salat dan membaca Ihdinas siratal mustaqim, maka ketika kita membaca itu akan dijawab oleh Allah, wali abdi ma sa'ala. Hambaku akan mendapatkan apa yang dia mohon. Maka seorang hamba ketika dia mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai ketika membaca itu Bapak Ibu lisan kita mengatakan sedemikian tapi tidak menyangkut sampai ke, atau tidak jalan sampai kepada, tidak menyatu sampai dengan hati kita. Tapi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kita bermohon kepada Allah untuk apa? Diberikan petunjuk hidayah di jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu, di dalam ininya salah satu makna terkandung di sini adalah apa? Konsisten dalam komitmen, ya, al-istiqamah dan hidayah. Bapak dan Ibu, jalan hidup manusia kita ini berliku, dan jalan kehidupan itu tidak selalu mulus. Ya. Kadang-kadang jalan itu berbelok dan berliku, mendaki dan menurun. Itulah jalan yang dilalui oleh manusia. Dan kadang-kadang kita mau pergi ke tempat yang kita tuju, kita belum tahu, dan kita membutuhkan petunjuk untuk sampai ke tempat tujuan. Manusia di atas dunia ini pada hakikatnya mereka berjalan dan melalui titik tujuan yang sama, yaitu ke kuburan. Jalan yang wak lalui pada hakikatnya Bapak dan Ibu, cepat atau lambat, jauh atau dekat, semuanya akan berujung nanti di satu titik yang namanya kuburan. Itulah jalan kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa selamat nanti di alam kuburan itu? Ini yang perlu menjadi fikiran dan renungan kita. Bahwa hidup kita akan berakhir di sana, dan di sana akan ada kehidupan yang akan kita lalui. Dan kehidupan di sana itu hanya dua. Allah katakan, imma sa'idun wa imma syaqiyun. Bahagia atau sengsara. Ya. Hidup dengan penuh nikmat atau hidup penuh dengan penderitaan. Dan kalau hidup dengan nikmat, itulah hidup yang kuburannya disebut dengan taman surga. Kalau hidup yang dengan menderita, itulah yang kita sebut dengan liang daripada liang api neraka. Dan Nabi menyuruh kita untuk berdoa supaya apa? Jangan sampai kuburan kita itu menjadi
liang daripada liang api neraka. Bapak dan Ibu, manusia akan berbahagia atau sengsara di alam kehidupan nanti yang pasti kita semuanya akan lalu di sana. Ditentukan oleh apa? Oleh jalan kehidupan kita di atas dunia ini. Jalan yang kita tempuh, jalan yang kita lalui. Maka Bapak Ibu, untuk manusia itu selamat, Allah berikan rambu-rambu dan petunjuk yang kita sebut dengan hidayah. Ya. Maka hidayah yang kita mohonkan kepada Allah setiap salat, setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Hidayah yang bagaimana? Yaitu jalan yang lurus. Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan, hidayah itu adalah petunjuk atau rambu-rambu yang memandu kita untuk sampai kepada tujuan. Nah, ya, hidayah itu adalah petunjuk dan rambu-rambu agar kita sampai kepada tujuan kita. Maka rambu-rambu dan petunjuk itu di mana kita dapatkan? Di dua tempat, Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, jangan mencari petunjuk yang lain kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi, Bapak Ibu. Seorang kawan pernah bercerita begini. Saya diundang untuk mengaji katanya. Lalu di mana alamatnya? Dagilah alamat. Kiranya mencari alamat gondak gampang Bapak Ibu. Baputa-puta jalan. Lah baputa kau ndak basuh jua jalan kau. Tu ditanya, tolonglah SMS kan. Jalan kau di mana alamatnya kami tempuh keceknya. Kami lalui. Jadi, Pak, lalulah jalan siko sampai di sini, nanti belok saketek kasuo. Lah sampai belok di suk nanti Pak belok lu tuara, belok. 2 kali belok kasuonya. Lah belok sampai di sini Bapak Ibu, dak basuh je sampai godo, malah baputa tibulo balik jalan pertama balik. Ba yang sebenarnya kok keceknya. Lah hati-hati bana wak menceliak ndak sampai juga di tempat iko dah. Diteleponlah kawan yang lah tiba di sini. Kok cualah puluh balik tak sampai kami dah. Baru dipandu jo kawan kau dima ustaz kini siko jalannya. Jadi taruh ustaz. Ditarik sampailah sampai di sini. Bapak Ibu, aku cek kawan tadi, ustaz. Aku sampai baputa lo baliklah ditunjuk tadi. Lah kami bacaannya yang dikirim dek kawan jadi jalannya ha. Iyo kiranya ada sakit yang salah. Yang salah di siko beloknya cukup sekali saja di siko kasuk. Kau tak sampai 2 kali dah. Talonsong kawan cie. Cie kalimat yang dikecekkan kasikolah jalannya belok sekali lagi. Ternyata membawa kita jalan yang salah, tak sampai ke tujuan. Bapak dan Ibu, manusia di dalam hidupnya itu membutuhkan petunjuk, membutuhkan rambu-rambu yang akan mengantarkan dia sampai kepada jalan dan tujuan yang benar. Apa itu dan di mana kita dapatkan? Yaitu di dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi. Yang itu kita sebut dengan nama hidayah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bagaimana hidayah itu dalam hidup manusia, dalam kehidupan kita? Buya Hamka mengatakan, bila seorang hamba merindukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba tersebut adalah menyiapkan diri untuk didarati dan disinggahi oleh hidayah tersebut. Ya.
Kalau manusia merindukan untuk disinggahi dan rindu terhadap hidayah Allah, siapkanlah diri agar hidayah itu bisa singgah dan mendarat dalam diri awak. Kenapa kata Buya Hamka? Dia itu ibarat lapangan terbang, landasan lapangan terbang. Kalau landasannya ketek, itu yang bisa singgah hanya helikopter, Pak Ibu. Singgah sakitu saja. Kok landasan pacunya lagi panjang, bisa singgah turun di situ siapa? Pesawatnya misalnya Garuda, tapi Boeingnya 337. Tapi kalau landasannya lebih panjang, lo pacunya lagi, bisa turun di situ pesawat yang lebih gadang pulau lain. Oh ternyata lah gadang, masih ada lo pesawat yang lebih gadang lo lain, Bapak Ibu. Butuh lo landasan yang lebih besar lagi. Ada pesawat yang kini, Bapak Ibu, 2 lenggek gadangnya dia terjadi di bawah samu gadangnya. Samu luar biasa gadangnya, lama panjangnya. Dan itu tergantung dengan landasan pacu Bapak dan Ibu. Manusia dan kita ingin mendapatkan dan merasakan hidayah itu, maka sungguh yang perlu adalah apa? Siapkanlah diri kita agar hidayah itu berlabuh di dalam hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am 125, Allah menjelaskan, kalau wak merindukan hidayah, lalu hidayah tu you memanglah singgahnya, lah sampainya di dalam diri wak. Tanda-tandanya dijelaskan oleh Allah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan siapa-siapa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya dan ditunjuki ke jalan yang benar, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya menerima Islam. Ya, Allah akan melapangkan dadanya menerima Islam. Semakin terbuka hati untuk mempelajari ayat-ayat Allah, semakin bersungguh-sungguh mengamalkan. Ya, apa nan kita baca, nan kita pelajari, yang kita dapatkan dalam kehidupan wak, tak usah senang hati itu. Ko namanya orang-orang yang dapat petunjuk. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annahu yas'adu fis sama. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, ya, Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, mendengarkan ayat-ayat Allah, disabui agama, disabui petunjuk cara hidup buat bantu iko dalam Islam, sasak anguknya Pak Ibu, takutnya, camihnya sama sekali, seperti orang naik ke langit Tuhan, tak bisa bernafas loh. Bapak dan Ibu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fahal lidzalika ayatun yu'rafu biha, adakah tanda-tanda yang bisa kami kenal dan kami ketahui? Kalau iyo memanglah dokolah lapang kami ingin, ya nak hidup dengan Islam tu. Qala na'am, iyo ada tandanya kecik Rasulullah. Apa itu? Al-inabatu ilal khuludi wat tajafi an daril ghururi wal isti'dadu lil mauti qabla al fauti. Apa artinya? Al-inabatu ilal khuludi, kecenderungan memikirkan kehidupan untuk rumah abadi. Ya, kecenderungan untuk memikirkan
kehidupan di rumah abadi nanti. Itu yang kita sebut nanti di alam kubur dan kehidupan di alam akhirat nanti. Wattajafi andaril ghururi, ya, membuat jarak dari rumah yang semu. Rumah yang semu, kau rumah dia teh dunia kau Bapak Ibu. Bukan rumah yang sesungguhnya. Yang kadang-kadang dengan yang semu kau manusia yang tertipu dia. Kecak Rasulullah wal ghururi. Tertipu kau sampai tinggal wak siko. Disangko yo kasanang iyo ko sabananya kironyo iko yang membuat wak sengsara. Yang ketiga wal isti'dadu lil mauti qabla al fauti, menyiapkan diri bahwa kita akan meninggal sebelum ajal datang menjemput kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini kata Rasulullah, kalau kita mencari hidayah dan pingin, calilah diri wak ba'a rasulnya. Lai buka hatiku, lai lapang, lai sanang, pinginnya tarih bantu iku. Dan katiku katu Allah seperti iku, Bapak Ibu hatinya sanang menarimu. Kalau indah Bapak Ibu, nyo sasa angoknya Bapak Ibu. Ambo contohkan Bapak Ibu sasa angok ko Bapak Ibu. Kejadian yang agak viral di Kota Padang yang terbaru, mahasiswa UNAN yang tinggal di asrama punya peraturan, keluar dari asrama kok padusi ndak boleh pakai celana do, pakai rok. Nah, kironyo ada 2 orang yang keluar pembimbing asramanya, anakku dia ndak mengerti peraturan, disuruhnya menggunting celana ko, ndak boleh dipakai pas roh sampi ko. Nah, Bapak Ibu kiranya viral. Nah, sampailah macam-macam dan akhirnya pembina asrama ko ndak yang surang tu saja di berhentian ledo. Semua orang mengejarnya. Barampe kabarnya membaca beritanya diberhentikan. Kami ko ndak di pesantren doh. Kami ko ndak di pesantren. Kami ndak Islam sadonya ko bukan orang Islam. Bapak dan Ibu, kalau ada cara hidup aturan yang baik semuanya diterapkan, nusasa angoknya Bapak Ibu. Seolah-olah kita ndak toleransi dengan orang lain yang tinggal di siko. Kalau berpakaian dengan sopan, salahkah wak menerapkan? Ndak semua senang. Cubalah Bapak Ibu, tiba hari raya Nyepi, sampai pesawat pun tak boleh landing hari itu, tak boleh terbang, lampu mati sadonyo di sinan. Walaupun kita tidak beragama Hindu, tapi wajib serpo itu jangan pergi keluar. Maaf Bapak Ibu, kita sambung contoh saya kita. Ketika di situ, siapapun orangnya mesti ikut dengan orang yang banyak di sinan Hindu. Ingatkah kita ketika seorang Muslim dahulu tinggal di sinan, di hari raya tunjuk keluar naik sepeda sajonya, dipukulin habis-habisan Bapak Ibu. Iya enggak? Kenapa? Di hari itu enggak boleh keluar sama sekali bagi mereka. Ketika ada orang keluar dan dipukulin, Bapak Ibu, yang disebut wak ndak mengerti jo sampai tinggal orang. Iya ndak paham wak. Bapak Ibu ko namanya manusia. Kalau nyoba pikir sarupuiku Bapak Ibu, ketika kita sampaikan aturan yang benar dari Allah, sasa angoknya. Ku ada jalan sakit nyu ke masuk di sinan sehabis-habisnya Bapak Ibu. Ya, nyo masuk sehabis-habisnya. Ko tando-tandonyo hidayah ko jauh dan artinya ikulah orang yang sesat. Na'udzubillahi min zalik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-An'am di 153 surat yang sama Allah mengatakan,
Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, dan ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraka bikum an sabilihi, kalian akan bercerai-berai dari jalan yang benar. Bapak dan Ibu, Allah tegaskan cara hidup orang-orang yang beriman, cara hidup kita yang benar itu adalah apa? Berpegang teguh dengan apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran dan apa yang dititahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan saat sekarang, memegang hidayah itu, memacik hidayah itu ndak senang dan ndak mudah doh Bapak dan Ibu. Ya, tarik menarik hidup di atas dunia ini akan terjadi. Ya, kawak pacik hidayah ko tarik atau indah. Orang-orang yang beriman dia akan berusaha dan untuk selalu, dan jangan sampai dia ditarik oleh jalan kesesatan. Berhati-hatilah kita dari jalan kesesatan. Bagaimana kesesatan itu, dengan cara apa dia menarik kita dari jalan yang benar? Satu, dari hawa, dengan hawa nafsu. Jangan dipaturikan hawa nafsu. Dan kedua, dengan godaan dunia ini, harta, tahta dan wanita. Bapak Ibu, kadang-kadang di arok juara tu kita akan korbankan sado-sadonyo. Yang penting bagi awak apa? Rasaki nampak di sini, keuntungan nampak di situ. Nauzubillah, tidak. Bagi kita kalau itu halal, kalau mendapatkannya lain tak ada syubhat, tak ada jalan yang haram di situ, kita disuruh untuk mencari dan mengajarnya. Tapi bukan sekedarnya untuk mendapatkan harta, yang pentingnya awak dapat dan awak punya. Tak perlu jalannya bagaimana caranya, yang penting awak punya. Tak, harta. Yang kedua, tahta. Siapa orang mendak pengin jadi gubernur, siapa yang tak pengin jadi menteri, siapa yang tak ingin jadi bupati, wali kota dan seterusnya. Bapak Ibu, maaf zaman sekarang, untuk mendapatkan itu manusia berani mengorbankan. Mengorbankan apa? Keyakinannya. Kadang-kadang Pak, dek karena cara hidup zaman sekarang ko, masya Allah, nauzubillah, ya, takut wak. Lah jaleh ko jalan ko salah Pak. Tapi dek karena yang sedang mamacik di sikogoi ko, wak satu lo di sinan. Kok cara kami kini Bapak Ibu berorganisasi, masuk lo wak organisasi ko supaya wak mendapatkan di situ. Lah dapat biko Bapak Ibu, dipaturikan yang meminta. Maka kedudukan itu jangan dikaja. Kok rasa kiwaknya tiba tu, kok lah nampak di situ jalannya salah, jangan satu-satu wak sabar dulu. Kok ndak ko momen wak ko maha Ustaz. Kemudian wanita, Bapak Ibu, Nabi sudah mengingatkan juga. Ada anak-anak juga menjadi fitnah dalam kehidupan kita, yang menyesatkan kita. Ada orang ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya, kadang-kadang dia melakukan jalan yang salah, Bapak dan Ibu. Atau karena istri, karena wanita, dia bisa mengorbankan istri dan anak-anaknya. Nampak lo wanita yang lain ko lebih lo pada istri awak. Rasa lebih berbahagia lo hidup wak kalau wak mempunyainya, walaupun tidak dengan cara yang benar. Dan bahkan dek karena itu hancur dan sengsaralah rumah tangganya tadi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Dan peganglah baik-baik, jangan sampai lepas. Nabi mengatakan,
akan datang nanti pada satu masa, pada satu waktu, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinihi, orang-orang yang bersabar memegang agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, kata Nabi, kal qabidi alal jamari, seperti orang yang memegang bara yang panas. Akan datang satu masa nanti kepada umatku, sabar wa memacik jua agamaku, bapak ibu, sarupo memegang baru angin. Sia yang talukkan macik tadi di lapehan, diambil di lapehan. Bapak ibu, terjadikah di zaman sekarang kita rasakan? Tak jadi. Bapak ibu, contohnya yang paling gampang, kalau kami pendidik jadi guru, itu undang-undang pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional melahirkan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebut itu, Pak. Nah, di sekolah kini, di pendidikan, kalau kami guru-guru untuk penelitiannya, Pak, jangan dikecean lagi baca mendidik anak-anak tunyo sumbayangnya, nyoba pakaiannya agamanya, kok disebut intoleransi. Kalau kami penelitian, dapat kami penelitiannya, goal penelitiannya. Judulnya, Pak, ciri-ciri radikalisme di dalam sekolah. Ciri-ciri radikal kok. Disampailah. Padahal tujuan pendidikan awak menciptakan dan melahirkan anak-anak yang beriman dan bertakwa. Yang harusnya apa penelitiannya? Ciri-ciri anak-anakku lah beriman dan bertakwa. Kini enggak. Kalau itu yang dibuat, enggak. Tapi yang dikaji sadonyo, radikal. Ya enggak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kata Nabi, akan datang nanti pada satu masa, orang-orang yang memegang agamanya itu, dia laksana seperti orang memagang batu bara. Nah, bapak dan ibu, kiat-kiatnya supaya hidayah tu jangan lape. Satu, kecek seorang lemah, satu, rawatlah akar pohon hidayah itu dengan akidah yang benar. Ya, tanamkan akidah yang benar, yang menjadi pegangan. Yang akidah yang benar tu tahun jam dalam kabul wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tu ndak boleh goyang sama sekali. Awak reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tu ndak boleh. Yang kedua, sinari pohon hidayah tu dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan memperbanyak zikir. Kece Allah, surat An-Nisa 174. Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, qad ja'akum burhanum min rabbikum, telah datang penjelasan, yakni Al-Quran dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepadamu cahaya nur yang sangat terang benderang dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita singkatkan saja. Siramilah pohon hidayah itu dengan ibadah. Jaga ibadah kita kepada Allah. Hidayah itu akan tetap bersemai selama apa? Ibadah kita jaga. Dan pupuklah dengan cara apa? Dengan berdakwah, peduli dengan agama, dengan nilai-nilai yang digariskan oleh agama. Kemudian lihatlah perjuangan para nabi dan rasul. Allah ceritakan, bahkan ada dalam Al-Quran namanya surat Al-Qasas. Di dalam surat banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul, bagaimana perjuangannya. Dan baca jugalah perjuangan para sahabat dan orang-orang soleh. Dan kemudian juga jangan lupa, Bapak Ibu,
Biasakan awak meminta doa kepada ulama dan guru-guru awak. Ya nak? Jangan dibawa ulama dan guru awak tu menjadi samugadang sejawaknya. Nyo ustaz biasa sajonya. Alo bedanya. Bapa ibu tidak. Ya. Diingatkan. Dan Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabat mereka itu untuk apa? Membiasakan meminta nasihat kepada saman dan sahabatnya. Yang kelima, pagari hidayah itu dengan apa? Dengan takwa, ya, dan hiduplah bersama dengan orang-orang saleh. Kawan-kawan yang di sekeliling kita siapa? Orang-orang yang beriman juga, orang-orang yang bertakwa. Kita mulai sembahyang, kita mulai mengaji, mulai baca Quran, tapi kawan awak ndak donan orang-orang saleh dah, Bapak Ibu, masuk nanti binatang yang akan merusak dan menghabiskannya. Kata Allah dalam Al-Quran surat Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian di dalam hidup itu selalu bersama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang jujur. Nah, ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kunci yang terakhir adalah jaga dia dengan tetap berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan hati yang teguh, yang kuat memegang agama ini. Di antara doa itu adalah apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Teguhkan hati ini, inilah yang kita sebut dengan istiqamah dan komitmen di jalan yang benar dan jalan yang hak ini. Bapak dan Ibu, secara ringkas sekali saya sampaikan, inilah yang Allah ingatkan dalam makna ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa ambo jawab. Kalau tidak, nanti di kesempatan lain kita coba cari jawaban yang lebih lagi. Baik, silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Ku ada? Ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk membetulkan catatan saya dari yang Bapak berikan, Pak. Itu tentang sinari pohon hidayah dengan Al-Quran dan zikir. Apakah ini betul yang saya catat, Pak? Surat Al-An'am ayat 125, terus Al-An'am 53 dan An-Nisa 74. Okey, ambo 125 Al-An'am iya, 153 iya saya sebutkan tadi, kemudian Ibu tambah lagi surat An-Nisa 74. Jadi 153 ya, Pak. 153 Al-An'am. Ya. Kemudian Pak, sirami pohon hidayah dengan ibadah itu Al-Qasasnya ayat berapa, Pak? Pak, surat Al-Qasas, Pak. Al-Qasas. Iya, Pak. Surat An-Nisa, kemudian surat Al-Qasas. Surat tadi yang mau baca bukan surat dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Qasas. Al-Qasas ini apa? Cerita-cerita. Cerita-cerita. Jadi kalau begitu sudah masuk yang poin 4 ya. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang sudah mencatatnya. Ya, baik, kalau doh apa-apa. Kalau tidak, alhamdulillah kita cukup. Nah, Bapak dan Ibu, kita semua kalau tidak ada para ulama di dalam tafsir, ada juga yang menyebut Bapak Ibu, hidayah itu ada berbagai bentuk. Ya, ada namanya hidayatul fitrah.
Ya, hidayatul ilham al-fitri. Ya, hidayah fitrah itu apa Bapak Ibu? Biasanya misalnya anak tu nyomanangi baru Bapak Ibu nyu dagi di Allah, ilham fitrah itu dagi di Allah, ndak aja kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain. Ada hidayah hawas panca indera, ada hidayah akal diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ada hidayatud din, hidayah dalam bentuk agama. Itu mesti kita pelajari. Dan kemudian hidayatul maunah wat taufik, hidayah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Manusia bisa berjalan di jalan yang benar dan manusia akan selamat. Itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta, ya Allah berikan petunjuk kami jalan yang lurus, yakni taufikmu, pertolonganmu, agar kami bisa berjalan di jalan yang benar tersebut. Bapak dan Ibu, maka hidayah taufik itu akan mengantarkan kita kepada apa? Alal khairi wal haqqi, kepada kebenaran dan kebaikan. Berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis Nabi, seperti yang kita pelajari, kita dapatkan. Sungguh itu akan mengantarkan kita kemana Bapak Ibu? Alal khairi wal haqqi, kepada kebaikan dan kebenaran. Jangan camehwa, Pak Ustaz, kok bantu iko, kok serupu iko bana? Enggak, iyo memang itulah yang digariskan oleh Allah. Agar apa? Agar kita selamat dan kita baik hidup di atas dunia ini. Maka cara-cara hidup kita, ya, cara-cara hidup ini akan menjadi baik kapan? Kalau kita bersama dengan Al-Quran. Supaya wak tahu Bapak Ibu, tak cukup Al-Quran tu wak taruh membacanya doh. Kalau tadi wak sabit disinari dengan Al-Quran, maka itu membaca baru langkah pertama. Yang kedua setelah itu tahu wak artinya Bapak Ibu, wak baca artinya. Kemudian bacalah tafsirnya. Karena apa? Dengan tafsir itu nanti akan kita temukan penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa, yang itu akan menjadi pegangan kita. Nah, ya, kemudian melangkahlah yang keempat, meluruskan cara hidup kita seperti apa yang digariskan oleh Al-Quran. Ada manusia nyulah tahu tapi nyobare untuk mengarajawannya. Bapak Ibu, contohnya misalnya saja, maaf, kalau kita laki-laki, perempuan ada batas-batas aurat awak. Bapak Ibu, Al-Quran menjelaskan batasan-batasan aurat itu. Wak baca, ternyata begini aurat itu. Maaf, kok bapak-bapak kini masih biasa, banyak juga batamu. Yang aurat laki-laki itu batasnya sampai lutut. Kok pai wak keluar rumah berolahraga wak, jangan sampai pakai celana ko yang di atas lutut. Iya nak? Ibu, wak disuruh di Allah menutup badan wak yang tak boleh dinampakkan, boleh dinampakkan cuma muka dan telapak tangan. Jilbab yang benar. Dalam Al-Quran Allah katakan jilbabnya sampai di mana? Julurkan sampai ke dado. Nah, kini nyo pakai jilbab tapi diputar-putarkan saja di liya koha. Ya enggak? Harusnya apa? Ketika berjilbab, kenapa dijulurkan sampai ke dado? Supaya tidak menjadi fitnah. Pak Ustaz, kami kan masih muda-muda loh baru kok Pak Ustaz. Ada lebih ibu disampaikan, Pak Ustaz kami lah tua-tua kok tak ada celik orang bana lo do Pak Ustaz. Sainggo po. Bajunya jilbabnya warna di pandangan. Jangan disangkulai dia giada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikut contohnya. Kemudian biasakan wak di rumah menutup aurat, diajarkan nilai-nilai kau kepada anak-anak wak. Ya nak? Maaf, kadang-kadang apa-apa ko walaupun iko jo anak-anak wak, di rumah pun Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Sopan santun jo anak. Ada waktu anak tidak boleh masuk ke kamar orang gaib kecuali dengan minta izin. Kadang-kadang wak di rumah maaf, apa-apa ko
Maaf, kadang-kadang pakaiannya tidak selesai. Ibu-ibu bantu itu loh. Walaupun anak-anak awak, tapi ajarkan anak-anak itu dengan sopan santun, pakaian yang wajar. Jangan sampai biasa saja. Bapak dan ibu, inilah yang digariskan. Kalau kita bersama dengan Al-Quran, membaca itu yang pertama. Tapi tidakkah mungkin loh orang mempelajari Al-Quran, mendalami dan mengamalkan Al-Quran, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak akan mungkin. Makanya kece ulama, tidak akan mungkin orang mendalami dan mengamalkan Al-Quran kalau lisannya tidak setiap hari tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau nyolah tiap hari membaca Al-Quran, lah bersama dengan Al-Quran, insya Allah untuk mendalami, untuk mengamalkan, itu akan lebih dekat di dalam hidupnya. Dia akan lebih tenang dan lebih nyaman. Jadi itu langkahnya. Kalau aurat tadi yang musawian Bapak Ibu, itu secara umum. Ada wanita yang lah tua. Ya, yang lah tua. Lah memang tak boleh punya keinginan itu. Tak dulu kadang-kadang basolek lido. Ya tak? Tak ada keinginan untuk basolek tu lido. Nah, kalau nyolah nak do seperti itu lilah kubasuawak lah nenek-nenek mana. Ya tak? Nyo buliah apa? Nah, tak buka di mak jo pakainya ndak sadonya tertutup kayak yang lain tu doha dibuliakan. Tapi Bapak Ibu, kok nyoyo memanglah jadi nenek, tapi nenek kini kan nenek muda istilahnya. Nenek-nenek muda, nenek-nenek cantik. Bapak Ibu, ambo pernah ditelepon, ditanya, "Pak Ustad, ya ndak? Ayang kata jadi nyo pingin pisah jo suaminya." Lah nenek kok basuo jo kawan lamo diajak untuk menikah. Bertanya, diajak untuk menikah. Bukan jangan, Bu, kok supaya bentuk itu bana? Nih Pak Ustad, panjang ceritanya. Tumbuh tanya oleh, ndak basuo yang serupa jo suami yang bawa kodobu, Pak Ustad kecenya. Elok bana penyayang. Ba apa nyayangnya kan lu suami wak lai kecenya. Ambo pernah diajaknya pergi nonton Ustaz, dipaciknya, diganggamnya tangan bo masuk ke bioskop ko Pak Ustaz dah. Salamu ko ambo berumah tanggo, alun pernah suami ambo majakmu pergi nonton, apalagi dipacik tangan ko ha. Ya Rab, kecam. Bu, nenek, kalau lay bentuk iko jo salero si nenek ko, iko ndak boleh dibuka serupa yang ibu bacaan tadi itu dah. Nah, ndak boleh lah tu. Iko yang nenek-nenek memanglah di rumah sendiri, ndak pandai nyupai keluar le doh. Ya ndak tahu nyomol lah doh. Iya kan? Yang kapas satu ndak tahu nyoleh, yang tahu nyolah ditunggu dek anak jo cucu saja nek makan wak lineknya. Ayo ndak. Tapi kalau neneknya pingin kamul juga baru nampak jo baju nan rancak ko baru kok mali baju ndak di sini doh, di sini tampaknya acanya. Kalau bantu itu jo, jangan tak lun pakai suri 60 tu lebu. Jangan diukur diri awak jo. Ustaz ambo kanlah punya cucu, Ustaz lah 60, mu kini mah Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah wak dijadikan Tuhan nenek-nenek cantik, nenek-nenek muda. Kalau bantu itu, jangan dipegang ayat tu. Dek karena ambo lah di ayat 60 aku aman-aman saja. Ndak. Itu ambo kecaan tadi Bapak Ibu. Fitnahnya luar biasa. Ya, lah tua ko mangko. Kadang-kadang Bapak Ibu masih wak maraso. Ko ibu maraso ai. Kalau iko sebaju den lei kan nampak rancak je dek orang ko. Kan masih mangko jo baru ndak. Kalau timbul perasaan seperti itu, tu tandonyo masih ini. Tapi kalau ndak tahu nyo ledo, tu ndak baal ledo. Tapi kalau masih ada perasaan seperti itu, tanda-tandanya kita wajib untuk menjaga kaedah-kaedah yang ada dalam surah An-Nur dan Al-Ahzab itu. Ya, yang kata tahu. Karena umum itu Bapak Ibu, tidak semuanya mutlak. Iya kan? Yang wak marason tidak do rakbah tu dia mali jumu indah. Tidak do keinginan tu lido kan? Di mana tu? Jumu indah. Ada orang yang minta maaf, umur 55 lah ndak ada keinginan lido. Lah hilang sama sekali lah nenek-nenek bana ko. Tapi 70 ya 80 masih hidayah akal tu artinya Bapak Ibu,
Dengan akal tu manusia bisa mendapatkan jalan yang benar. Kalau manusia mempergunakan akalnya dengan cara yang benar, manusia akan menemukan bahawa apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran itu benar. Maka wak batamulah Pak. Namanya siapa? Stephen Islam. Stephen Islam. Siapa namanya dahulu tu? Itu dari Inggris tu Bapak Ibu. Ya, ni orang kafir dan kemudian ternyata Masya Allah. Ya, ada juga seorang wanita Bapak Ibu di Amerika. Ini kok diceritakan oleh Ustaz Samsi Ali. Ya, Ustaz Samsi Ali di Amerika ditelepon orang kantornya kecenya. Ustaz, datanglah ke kantor. Ada seorang wanita ingin bertemu dengan Ustaz. Ya kan, ingin apa? Dia ingin tahu tentang Islam. Ya kan? Ternyata Bapak Ibu ketika sampai di kantornya, Bapak Ibu baca cerita tu perempuan ko. Ketika lo baca cerita ko, pasih bana ko mengucapkan kalimat-kalimat agama ko ha. Sarupola jo orang Arab ambo sangkonyo, inyo ko orang barat tapi keturunan Arab seperti Lebanon, Syria dan Mesir ko. Kiranya ndak asli orang ko. Lalu kecil Ustaz Samsi Ali mau tanya lagi, kok bisa mengucapkan bentuk itu? Ambo hilamu tinggal di Arab tu Pak keceknya. Karajo Ambo memang di situ. Ya, mempelajari bahasa Arab, mempelajari tentang kehidupan orang-orang Islam ko. Nah, Bapak Ibu, salamunya mempelajari itu Islam dan hidup di orang-orang Islam, tapi tidak dapat hidayahnya doh. Dek karena apa? Karajonya tugasnya beda. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, setelahnya pulang balik ke nagarinya, taraso deknya. Setelahnya buka Al-Qurannya, calik balik, iko ko yang benar, ko yang batua. Akal dipergunakan sehingga sampai kasihko. Ada manusia, orang yang beriman, dia giat di Allah akal, nyolah beriman, tapi ketika dia giatkan Al-Quran, tidak masuk-masuk doh. Ya enggak? Ketika kita bacakan Al-Quran, kita tafsirkan ayat. Ini kok tafsirannya Ustaz Kakubana, Ustaz menafsirkan koma. Ya enggak? Kok tafsiran itu dia ambil tafsir yang? Bapak Ibu, contohnya, kalau kita sebutkan Pak, yang paling elok 7 orang Islam itu adalah siapa? Orang-orang yang mengatakan inna nasara. Ya, kamu akan menemukan dalam Al-Quran itu sekelompok manusia yang paling baik dan dekat dengan orang Islam. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan kami Nasara. Yang paling benci dengan Islam itu siapa yang mengatakan? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Nah, kalau bantu itu, nyoceliakkan saja. Satu ayat itu saja. Itu yang nyulang-ulang. Jadi jangan antinya juga orang lain tu. Kenapa? Orang lain tu paling elok. Makonyo sanangnya katari. Ya enggak? Nah, Bapak Ibu, ayat itu dilihat kepada yang lain. Ayat yang lain apa kata Allah? Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Jangan dibaca-baca ikut, enggak boleh ada baginya dah. Padahal dia muslim. Kapan ayat ini turunnya dan kapan ayat ini? Di mana letaknya surat apa? Di ayat berapa? Itu perlu pembahasan lebih jauh. Nah, orang-orang yang beriman, ketika kita baca Al-Quran, minta ke Allah, ya Allah, mau baca Al-Quran, mau pahami dan bisa menjadi petunjuk dan pegangan dalam hidup ambo. Jangan sampai nanti baca capak tadi, nyu pintar tapi nyu ndak meresap dengan Al-Quran. Jadi wak mintakan kepada Allah supaya apa? Dilapangkan hati, dibukakan encik mata wak supaya apa? Menceliak yang benar. Diceliak tu, oh ternyata begini benar kata Allah, benar kata Rasulullah. Itu bersama apa? Biasakanlah dengan Al-Quran. Insya Allah, orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, dia tidak akan pernah rugi. Semakin sering dia baca Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin senang dia untuk menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tapi sekalipun dia Muslim, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah memelantunkan ayat-ayat Allah kecuali sehayat 2 ayat sehari atau sehalaman 2 halaman ketika bulan Ramadan. Setelah habis Ramadan tidak pernah buka lagi. Kok biasanya Bapak Ibu, sekalipun dia pintar, tapi sulit dia kalau menerima apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi hidayah akal.
Ya, jadi mesti diawali dengan langkah yang pertama tadi. Hidayah akal itu yang menuntun kita untuk apa? Berjalan di jalan yang benar. Akal tu kalau ada tuntun jo agama nyo jauh lo nyo Pak. Jadi semata-mata akal ndak akan sesat manusia. Tapi akal yang benar mesti dituntun dengan Al-Quran, dituntun dengan hadis. Ya. Tapi tanpa akal manusia tidak bisa juga memahami Al-Quran dengan baik. Jangan sampai nanti, Mbak, kami tidak usah perlu akal, tidak usah dipakai, cukup Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran dan hadis membutuhkan kecerdasan dan akal kita. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, cukup 6.20. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat hari ini, dan Allah kurniakan kita satu untuk apa? Istiqamah dalam hidayah dan petunjuk Allah. Dan inilah yang paling mahal di dalam hidup kita. Allah bukakan dan lapangan hati kita untuk apa? Menerima Islam sebagai jalan hidup kita. Dan Allah jauhkan kita, Allah lindungi kita dari apa? Godaan-godaan yang membuat hidayah itu lepas dari kehidupan kita. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.